12.000 perusahaan Jerman bangkrut dalam 6 bulan. Tuhan sedang mengguncang dunia. Analisa strategis oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Kepailitan korporat di Jerman telah mencapai level tertinggi dalam 1 dekade. Gelombang tertinggi kebangkrutan pada paruh pertama tahun 2025, sekitar 11.900 perusahaan Jerman bangkrut. Sekitar 141.000 karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu terkena dampaknya. Perusahaan-perusahaan ini berjuang ketika permintaan melemah, biaya yang meningkat, dan ketidakpastian yang terus-menerus. Tahun demi tahun Allah berbicara. Dunia menolak mendengar, maka dimulailah pengguncangan. 2015, Tuhan memperingatkan bangsa-bangsa melalui gelombang migrasi besar-besaran ke Eropa. Tapi manusia hanya sibuk menghitung beban ekonomi, bukan mendengarkan suara kasih dari langit. 2016, dunia terbelah oleh ketidakpastian politik. Di Amerika, Inggris, dan Jerman, suara rakyat bergolak. Tapi para pemimpin lebih suka mempertahankan status quo daripada bertobat. 2017, Jerman mencapai puncak pertumbuhan ekonominya. Tapi yang dibangun bukan kasih dan kebenaran, melainkan ego dan sistem uang yang menjadikan manusia sebagai angka. 2018, Tuhan mengizinkan gejolak industri otomotif Jerman, dengan skandal emisi yang mengguncang dunia. Tapi bangsa ini tetap berpaut pada kemegahan buatan sendiri. 2019, Jerman mulai merasakan beban dari ketergantungan pada Tiongkok dan Rusia, tapi tidak berbalik kepada Tuhan. Hati mereka tetap keras. 2020, dunia dilanda pandemi, tapi bukan doa yang dinaikkan, melainkan perintah lockdown dan pencetakan uang tanpa pertobatan. 2021, miliaran euro digelontorkan untuk subsidi, bantuan, dan stimulus. Tapi akar masalahnya, yaitu kesombongan struktural, tidak pernah dibongkar. 2022, perang Ukraina pecah, harga energi meledak, tapi hati manusia tetap dingin. Mereka lebih percaya pada teknologi ketimbang pada Roh Kudus. 2023, masyarakat Jerman mulai merasakan inflasi yang nyata, perusahaan mulai menyusutkan operasional. Tapi pemerintah tetap menyangkal tanda-tanda zaman. 2024, Tuhan mulai mengizinkan gejolak lebih dalam. Banyak perusahaan tiarap, banyak keluarga mulai kehilangan harapan. Tapi tidak juga bertobat. 2025, 6 bulan pertama, 11.900 perusahaan bangkrut. Ini bukan statistik, ini adalah suara Tuhan yang berseru keras. Hentikan keangkuhanmu, wahai bangsa Eropa. Bertobatlah, aku adalah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan berbicara, Yeremia pasal 18 ayat 7-10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian itu berbalik dari kejahatannya, maka aku menyesal karena malapetaka yang hendak kulakukan kepadanya. Ada kalanya juga aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Tetapi apabila ia melakukan apa yang jahat di mataku dengan tidak mendengarkan suaraku, maka aku menyesal karena kebaikan yang hendak kulimpahkan kepadanya. Amos pasal 5 ayat 7. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi hipo dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Yesaya pasal 2 ayat 11-12. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari terhadap segala yang congkak dan tinggi hati, terhadap segala yang meninggi, supaya direndahkan. Apa yang Tuhan Yesus Kristus katakan tentang ini? Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja segala bangsa, tidak pernah membangun di atas sistem yang sombong. Ia membangun di atas dasar kasih, keadilan, dan kebenaran. Dari awal, Tuhan Yesus selalu mengundang bangsa-bangsa untuk berpaling dari cinta akan uang dan kembali kepada kasih akan Allah dan sesama. Saat ia menyucikan bait Allah dari para pedagang dan penukar uang, ia sedang menyampaikan pesan profetik untuk segala zaman, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Matius pasal 21 ayat 13. Tuhan Yesus tidak pernah menolak pertumbuhan ekonomi, tapi ia menolak ekonomi yang menginjak-injak keadilan. Arahan Tuhan Yesus bagi dunia dan Jerman. Bertobatlah. Bangkrut bukan akhir, tetapi panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Bangun ekonomi di atas kasih, bukan di atas eksploitasi.
Jangan cari pertumbuhan lewat hutang dan kebohongan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Panggil para pemimpin untuk merendahkan diri dan berdoa. Hapuskan sistem yang memperkaya yang kuat dan memiskinkan yang lemah. Berhentilah percaya pada uang, percayalah pada Yesus. Penting, Tuhan tidak sedang menjatuhkan Jerman karena kebencian. Ia sedang mengasihi bangsa ini dengan mengguncangnya. Supaya bangsa-bangsa tahu bahwa satu-satunya dasar yang tidak terguncangkan adalah Yesus Kristus. Mari kita tidak menghakimi Jerman. Kita belajar dari mereka, karena apa yang terjadi di sana, sebentar lagi akan datang ke Indonesia jika kita tidak berbalik kepada Tuhan. Segala yang dapat diguncangkan akan diguncangkan, supaya yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Ibrani pasal 12 ayat 27.